with me, Wulan Indriani, dan di episode kali ini tentunya masih di Bingkai Suara ya. Di episode kali ini semoga kalian dalam keadaan sehat tentunya, dan kali ini biasa aku akan ngobrol-ngobrol sama orang yang spesial yang gak kalah keren. Nah, kita ngobrol-ngobrol santuy sama presenter iya, artis iya, model iya, dan sekarang penyanyi loh gitu. Please welcome Soraya Rashid. Halo, Yeay. benar. Halo, gimana nih kabarnya? Kabar aku alhamdulillah baik, Hmm. sehat dan Ya. bahagia. Oke, ya karena bahagia itu penting sih. Jadi sehat, dong. bahagia gitu. Iya. Aduh, seger banget ya ngelihat sekarang ceria gitu loh bawahnya, Fabian jadi kayak ngikut gitu. Harus dong. Wulan juga ceria tuh hari ini. Iya, aku bawa soalnya vibe-nya. BTW ke Soraya, aku mau ngucapin congratulations karena Kak Soraya ini juga sudah merilis single perdananya, guys, bertajuk I Miss You di tanggal 25 Februari ya, Kak? Februari 2022. Wih, oke. Nanti kita hold dulu, nanti kita akan bicara banyak di single perdananya dari Kak Soraya sendiri seperti apa. Nah, mungkin kita akan flashback dulu gitu ya Kak ya. Jadi Kak Soraya ini multi talenta banget sih, kayak apapun itu dilakuin gitu. Aku kan sampai heran gitu. Ini dia capek ya. Jadi beberapa program ya, track recordnya nih, yang aku tahu mungkin beberapa masih banyak ya Kak Soraya. Dari Uang Kaget, iya, Bedah Rumah, main juga loh sinetron Preman Pensiun, dan sekarang ini udah punya single juga. Gimana sih Kak rasanya jadi public figure yang udah berhasil create gitu ya, banyak banget karya? Kita dong. Ya? Rasanya tuh aku emang sebenarnya orangnya nggak cepat puas, dan aku orangnya suka banget mencoba apapun. Misalnya kayak ditawarin apa, misalnya kayak waktu itu aku kan emang awalnya di dunia modeling dulu waktu itu. Kayak dulu tuh kayak gadis sampul gitu di majalah Aneka Yes awalnya tahun 2013 awalnya dari situ. Terus bisa foto-foto jadi foto model. Abis itu aku kan pengen di dunia entertain kan, dari kecil tuh disuruh sama orang tua. Akhirnya casting. Terus akhirnya syuting, dapat pertama kali itu FTV. Abis itu baru dapat Preman Pensiun. Nah di situ tuh batu loncatan banget sinetron Preman Pensiun tuh. Makanya terus habis itu setelah jalanin Preman Pensiun, ada yang nawarin mau nggak jadi host di acara Uang Kaget, co-host. Aku bilang aku nggak ada pengalaman sama sekali. Aku bilang gitu, tapi aku mau coba, aku mau belajar. Terus ya udah, boleh mereka pengen banget kamu, ya udah tapi kasih aku kesempatan buat belajar. Aku di sana maksudnya learning by doing ya. Mereka oke gitu. Terus ya udah aku jalanin akhirnya ditawarin juga Bedah Rumah, tapi jadinya jadi host bukan co-host lagi. Bedah Rumah aku jadi host gitu. Terus ya udah banyak kejadian yang viral gitu kan gitu. Boleh kan diceritain? Iya, namanya juga reality show kan, kayak jatuh, kejeblos lah dari kasurnya, di targetnya gitu-gitu. Nah terus abis itu kalau nyanyi sebenarnya emang udah hobi dari kecil. Kayak dari kecil tuh aku sering didengerin lagu-lagu mami aku, lagu-lagu jadul, kayak Bon Jovi, Michael Bublé, apalah pokoknya Shania Twain gitu-gitu. Aku suka semua lagu-lagu itu tuh, kayak enak banget tuh. Aku gampang hafal orangnya lagu-lagu. Jadi aku kayak dari kecil pengen jadi penyanyi, cuman belum ada kesempatan tuh di dunia entertain untuk nyanyi. Akhirnya baru ada kesempatan sekarang. Makanya aku langsung manfaatin semaksimal mungkin, dan sesuai genre yang aku suka gitu. Aku sukanya kan R&B. Aku mintanya pop R&B gitu. Wow, gitu ya. Jadi menarik banget sebenarnya. Ini adalah berarti ini kayak cita-cita yang dulu banget nih, dan baru dapat jalan itu sekarang gitu. Iya. Wow, oke. Dan FYI nih listener ya, kalau Kak Soraya ini sebenarnya kalau kita bicara kayak kan udah track recordnya nggak diraguin lagi kan. Dan kalau kita bicara soal hobi itu kayaknya satu episode ini nggak akan selesai deh BTW ya, karena aku juga sempet ini kan melihat di Instagramnya Kak Soraya ya, itu ada waktunya Kak Soraya itu main pole dance. Iya nggak sih? Iya. Dan ada yang menarik itu, aku suka itu yang pas waktu mainnya itu di deket pantai, itu vibe-nya tuh dapet banget loh Kak. Nah itu tuh kebetulan itu adalah bocoran buat video klip aku nanti beberapa hari ke depan. Itu kayak
sebagian kecil scene kecil, maksudnya potongan-potongannya lah itu ada di video klip aku gitu. Nah, aku sebenarnya juga itu request ke manajer aku, kayak aku pengen ada scene pole dance dong di video klip aku, tapi pole dance di pinggir pantai ya. Itu effortnya parah banget karena emang biasanya kan aku emang udah pole dance dari 2019 ya, dan masih belajar terus sih sampai sekarang gitu, karena emang namanya ilmu ya harus pelajarin terus kan, nggak ada habisnya. Nah, aku masih belajar terus. Itu tuh biasanya aku latihan itu di indoors, dan AC-nya itu satu ruangan itu harus 4 karena kita nggak boleh keringetan. Jadi pole dance itu capek banget, tapi kita nggak boleh keringetan. Nah, makanya AC-nya banyak. Soalnya kalau keringetan tuh licin kan, itu kita bisa jatuh, bisa sliding gitu. Nah, kemarin coba di pinggir pantai, panas, itu malah pagi kan, jam 9, jam 10 lah, jam 9 deh kayaknya. Itu kayaknya panas-panasnya nggak sih? Iya dong. Udah panas kan. Nah, terus tangan aku udah mulai keringetan. Aduh, gimana nih? Jadi bekerjanya lebih keras banget. Itu kayak, aduh, scene terberat itu sebenarnya ada di pole dance yang di video klip itu yang di pinggir pantai di Bali kan. Itu benar-benar effort banget. Aduh, beda ya sama di studio gitu. Oke. Tapi bener banget ya, kalau yang namanya usaha itu nggak akan pernah ngehianatin hasilnya, dan emang hasilnya itu kayak oke lah, excited banget sih aku sebagai penikmat dari video itu. Terima kasih. Nanti nonton video klipnya harus. Oke, dan ini apa namanya, kalau pole dance sendiri, ini udah kita bahas, dan balik lagi ngomongin ini masih hobi ya. Aku sempat juga lihat di highlightnya dari Kak Soraya kayaknya hobi traveling deh ya. Ke Turki, Bajo, Sumbawa, aduh, cerita itu salah dong. satu favorit hobi juga sih salah satu traveling. Cuman pengen sih dari dulu kayak pengen deh jadi host acara traveling, cuman itu belum kesampaian. Mudah-mudahan soon ya. Jadi kayak amin. Iya. Kalau misal nih nanti ya next, semoga saja ini doa kita semua termasuk listener ya buat Kak Soraya, kalau ada kesempatan jadi presenter traveling, pengennya kemana Kak? Kemana pun kalau aku sih destinasi impian aku di Indonesia itu adalah di Raja Ampat. Itu paling aku belum kesampaian terus kan, kayak belum ada waktunya juga gitu, karena kan aku pengennya nanti harus diving, pokoknya di sana harus lama, minimal banget seminggu gitu minimal. Nanti belum ada seminggu. BTW kalau ngomongin soal traveling sendiri, sebenarnya lebih nyamannya tuh soal traveling atau rame-rame sih kalau Kak Soraya? Aku bisa sendiri, bisa rame-rame, aku terserah. Aku orangnya fleksibel banget. Jadi kalau bisa, aku pernah solo traveling, cuma nanti di sana ya ketemu sama orang. Aku senang punya teman baru tuh, senang gitu kayak karena kan dari background yang berbeda-beda, kayak kerjaannya apa gitu, kayak sharing ya. Sih ngobrol sama itu dari beda-beda perspektif gitu kan. Aku kayak senang deh nama-nama teman, tapi dari bukan pekerjaan yang sama gitu. Gitu. Oke. Iya, karena bisa ngomong banyak sama orang, jadi kayak yang apa yang kita nggak ngerti itu jadi nggak ngerti gitu. Kalau sama-sama entertain kan ya paling ngertinya ya soal apa endorsan gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari traveling yang udah pernah dilakuin, yang paling berkesan deh di mana? Paling berkesan itu Sumba. Waktu itu Sumba sama apa ya? Sumba sih kayaknya paling berkesan, karena waktu itu aku cuman bener-bener berdua sama teman aku, dia host dari rumah juga, namanya Rima. Itu kita after Lebaran, jadi kita ini hari Lebaran. Besok itu kita langsung berangkat, karena saking pengennya kita syuting mulu kan, dari rumah tuh tiap hari kayak kita tiap hari ke kampung-kampung gitu kan, pagi gitu, nunggu rumah jadi. Ketemunya itu terus, yaudah habis Lebaran baru ada libur kan, jadi kita langsung pakai buat traveling tuh 4 hari, sampai orang-orang tuh bilang kayak lo kayak nggak punya keluarga ya, habis Lebaran langsung pergi gitu kan. Karena kan yang penting hari Lebaran ketemu, iya kan, hari Lebaran udah ketemu, terus makanya hari satunya kita langsung berangkat traveling. Berkesannya tuh karena kita benar-benar kita pakai travel sih, jadi kita diaturin semua schedule-nya. Cuman waktu itu sempat ketinggalan pesawat, jadi waktu itu kita transit di Bali dulu, dari Jakarta ke Bali, dari Bali ke Sumba. Nah pas di Balinya itu kita ketinggalan ke Sumbanya, jadi kita harus stay di Bali dulu. Terus di Bali tuh kayak
nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita keliling jalan-jalan kaki baru kita ke hotel. Nah berkesan juga di Sumbanya karena biasanya kan kita kalau traveling kan nyarinya pantai, snorkeling dan lain-lain. Nah kalau di Sumba itu benar-benar trekking terus buat dapetin apa ya, kayak air terjunnya tuh the best banget, sama view-nya ya. Iya, view-nya bagus-bagus. Air terjunnya tuh bukan kayak di Pulau Jawa gitu, karena emang the best banget, warna-warnanya bagus banget ya. Apa kayak warnanya tuh kayak buatan gitu. Ternyata dari post bagus banget. Iya. Jadi menurut aku itu berkesan banget gitu. Oh, menarik. Oke deh, dan traveling iya ya, dan ini ada olahraga yang mungkin sebagian perempuan ini kayak yang kok bisa ya gitu, karena ini hubungannya sama olahraga ya. Sebenarnya kalau olahraga itu kan kalau cewek banget itu ada mungkin yang lebih santai gitu. Nah, kalau Kak Soraya ini beda banget. Jadi memilih olahraga ini berkeringat di lapangan. Bayangin ya, cantik-cantik gini mau loh berkeringat di lapangan lari-lari gitu ya. Di Jakarta 69 FC. Lari-lari di lapangan ABC Senayan Jakarta. Wow, itu emang hobi banget ya, Siti ya? Hobi banget gitu ya? Sebenarnya aku suka mencoba hal baru, apapun kayak hobi apa, misalnya kayak waktu itu kan mantan aku sempat aku pernah punya pacar yang hobinya surfing, kayak motor-trail, aku selalu diajak sama dia dan aku jadi pengen tertarik buat coba, tertantang, dan aku ternyata ya bisa gitu kan. Cuman untuk terus continue kayak dia aku nggak bisa, maksudnya nggak bisanya tuh karena salah satunya waktu, itu bukan passion aku sebenarnya, cuman kayak mau coba-coba aja, yang penting aku bisa dan pernah cobain kayak surfing sama motor trail itu. Nah kalau bola itu awalnya diajakin sama teman, jadi kayak ikutan yuk main bola, aku bilang ih nggak bisa, aku bilang gue aja main volley dulu pas di sekolah itu ya, kalau misalnya habis gituin volley itu langsung kayak meriang. Olahraga tuh dulu padahal pas SD tuh aku juga nggak tahu kenapa, fun fact, SD, SMP, SMA olahraga adalah pelajaran yang paling aku benci gitu. Tapi sekarang kalau olahraga aku banyak, jadi senang. Aku nggak tahu yoga, swing, apa-apa gitu. Nah terus pas di bola aku bilang aku nggak bisa gitu kan, aku nggak bisa main, nggak apa-apa ikutan aja biar seru-seruan. Ya udah waktu datang pas main nyobain, awal-awalnya sama cewek dulu kan, sama cewek. Tapi lama-lama diajak sama tim cowok gitu kan. Akhirnya main sama tim cowok, aku cewek sendiri kan. Ntar gue digebok kan, ntar gue ditendang kan, enggak aman. Akhirnya ya udah cobain, ternyata ketagihan terus. Aku apa ya, sensasi berkeringat di lapangan basah gitu aku suka gitu. Kayak gitu aku suka aja. Makanya aku seminggu sekali aku olahraga sepak bola itu. Oke, wow, menarik sekali. Perempuan cantik olahraganya memilihnya sepak bola gitu loh. Oke, dan balik ya ke single perdana yang udah dikeluarin sama Kak Soraya ini. Sebagai wanita multi talenta, boleh dong cerita mungkin ya untuk perjalanannya di di dunia musik sendiri. Kalau tadi kan sudah diceritain ya, dunia entertain itu kayak apa, mulai dari model dan lain sebagainya sampai kemudian di musik. Nah, kalau kita bicara ke musiknya sendiri nih Kak Soraya, kemudian bisa nemu titik nyamannya, itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya memutuskan ngeluarin single perdana ini? Oh, nemuin titik nyaman di dunia musik ini ya? Iya. Kalau misalnya musik emang dari kecil aku kalau aku kayak awalnya emang kan hobi nih nyanyi banget dari kecil, bener-bener aku bilang kan gampang hafal, suka banget lagu-lagu jadul yang zaman sekarang, pokoknya dari semua umur gitu ya, 80-an, 90-an, 2000-an aku suka semuanya gitu. Terus semua genre juga aku suka, kayak misalnya lo kok selera dangdut gitu, misalnya kalau aku lagi dangdut. Sebenarnya aku bilang kalau ditanya misalnya emang lo suka genre apa, aku sih nggak berdasarkan genre sebenarnya. Aku kalau lagu itu enak, genre apapun aku bisa suka, kayak dangdut apapun misalnya, pokoknya aku suka-suka aja kalau emang aku suka gitu. Terus awalnya aku juga kan karena hobinya nyanyi, aku mikir kayak enak kali ya bisa nyanyi sambil main gitar sendiri gitu kan. Sebenarnya aku SMP, aduh gimana ya caranya main gitar gitu kan, nggak ngerti. Akhirnya aku ajarin adik kelas aku, diajarin kan main gitar. Oke, gini tuh saya udah sampai sekarang bisa, cuman gak jago-jago banget gitu bisa. Terus aku pas sekarang juga aku sempat kayak aku pengen banget dari kecil les piano, tapi mami aku nggak mau ngelesin aku piano gitu.
karena aku les private sendiri di rumah, aku beli piano, aku main piano di rumah, ya baru bisa dikit-dikit lah, baru bisa beberapa lagu gitu. Tapi aku senang karena aku udah at least aku bisa nih main piano yang dulu aku nggak pas kecil nggak bisa, terus aku sekarang bisa gitu kan. Emang kata mami aku tuh dulu, kamu udah telat, kamu harusnya dari kecil kalau emang mau. Tapi kan mami sendiri yang nggak mau waktu itu gitu kan. Akhirnya ya udah sekarang bisa dikit-dikit gitar juga. Terus kalau misalnya nyanyi jadi bisa kayak apa namanya, ya bisa ngiringin sendiri gitu kan. Terus ya udah kalau misalnya nyanyi tuh menurut aku udah menemukan titik ini nih kayaknya gue deh, kayaknya it's my passion gitu. Karena aku merasa hobi banget, jadi menurut aku kalau misalnya dijadiin pekerjaan pasti lebih seru dan have fun, lebih enjoy. Cuman tetap aja nggak sih kalau misalnya sehobi apapun kalau udah dilakukan daily dan continue terus jadinya akan bosen juga sih ya. Iya benar. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini kan cita-cita gitu kan. Jadi kita harus jalanin, bersyukur kalau misalnya emang sekarang udah tercapai gitu kan. Aku juga sempet kayak teman-teman aku kan rata-rata juga pada nyanyi, musisi-musisi kafe gitu-gitu, atau mungkin di bar gitu-gitu atau apa. Nah aku tuh sering kalau misalnya lagi live music, teman-teman aku lagi jamming, mereka tuh nyuruh aku kayak main todong aja gitu ya. Iya, aku akhirnya setiap hari nyanyi satu lagu. Emang sebenarnya tujuannya cuma buat nonton mereka, tapi mereka suka panggil aku. Nah seru banget ya panggung tuh, gila. Panggung tuh ini banget ya, enjoy banget. Aku merasa jadi kayak bebas gitu di panggung tuh. Nah makanya aku bilang kayak aku pengen nyanyi deh gitu. Aku bilang ke manajer aku. Terus ya udah akhirnya dicariin arranger dan pencipta lagu. Terus ya udah aku brainstorming, aku cerita aku kayak gini, aku lagi kangen sama mantan aku kayak gini. Terus dia tulisin, terus aku tuh pengen agak-agak R&B, pop R&B gitu. Dibikinin, terus pas aku dengerin, anjir ini epic banget. Ya udah aku langsung ambil tanpa pikir panjang gitu. Oke, baiklah. Jadi kalau aku nangkapnya nih Kak, berarti karya ini tuh sebenarnya motivasinya dari mantan ya? Iya. Terima Thank kasih you mantan. Gitu. Thank you next. Thank you next. BTW Kak, kalau kita ngomongin single I Miss You sendiri ya, sebenarnya ini nyeritainnya itu soal apa sih? Iya, jadi sebenarnya nggak hanya soal mantan ya, cuman kita bisa rindu sama siapapun in general kan. Pasti relate karena semua orang pasti pernah kangen kan. Iya dong. Aku tuh kalau di lagu ini khususnya di I Miss You ini, jadi pas kita lagi jauh sama dia, kayak misalnya kita di LDR ataupun kita misalnya baru putus. Kalau aku sih ini ceritanya kalau aku misalnya baru putus kan, kayak aduh lagi jauh nih sama dia, udah nggak deketan lagi kayak biasanya. Gue kepikiran ya kenangan-kenangan itu ya, gue kangen banget ya, tapi kangennya tuh bukan sama orangnya ya, catat ya, sama kenangannya, momennya ya, momennya. Oke. Kayak dulu kita traveling bareng, kita ngelakuin hobi kita bareng-bareng, kita kunjungin tempat baru bareng-bareng. Sekarang aku kesana lagi sendiri tanpa orang itu, dan keinget lagi memorinya gitu kan, jadi gitu. Jadi I really miss you baby, kayak benar-benar serili-rili itu. Oke. Mungkin kalau listener lihat MV-nya ya, ini mungkin buat sebagian orang yang udah lupa nih rasanya jatuh cintroknya ya, bakal diingetin gitu loh. Gimana sih rasanya waktu intens-intensnya chat sama crush itu kan biasanya kalau jauh dikit apa lama gak ketemu itu kan kangen banget gitu kan. Jadi kayak yang teleponan, terus chattingan, dan aku ngeliat di MV-nya itu sampai Kak Soraya itu yang kayak chattingannya sama ketawa-ketawa sendiri, sampai teleponnya itu jungkir balik gitu. Itu bukan MV, itu video lirik doang. Oh, masih video lirik ya. Oke. MV-nya bentar lagi keluar. Wih, kapan nih kira-kira nih? Tanggal 7 sih rencananya. Oh, tanggal 7. Ya aku bilang ada simple dance gitu dan lain-lain. Wih, mantap. Nah, sebenarnya Kak Soraya dari lagu I Miss You ya, ini pesen apa sih yang pengen banget disampaikan sama Kak Soraya? Pesannya sih buat kalian semua yang lagi kangen, even sama orang tua yang udah nggak ada, ataupun sama siapapun yang lagi jauh di sana, ataupun sama mantan, gak usah takut sih buat ngutarain I miss you gitu loh. Tapi kalau mantan jangan kalau sama pacar, sama orang tua yang jauh ataupun nggak apa-apa, utarain aja, bilang I really miss you. Gitu. Karena menurut aku kangen itu ya wajar banget kok, apalagi kalau jauh dan lain-lain.
Kalau nama kan boleh asal momennya aja ya, jangan sama orangnya. Oh iya, boleh lah ya ngaku Boleh gitu. lah. Tapi dilihat dulu juga mantannya gimana, udah ada yang baru atau belum. Kalau udah yang Iya baru, mending dong. jangan deh. Jangan, jengong ntar jadi bahaya. Iya bener. Oke. Nah kemudian kita masih bicara soal musik sendiri nih, Kak Soraya idolanya siapa sih kayak yang kiblat banget nih gitu? Kiblat banget ya. Kalau luar ya. Tapi kalau boleh. favorit banyak banget sih. Aku tuh banyak banget suka gitu. Tapi kalau luar tuh aku suka Sia, Rita Ora, oke. Alicia Keys, Yes. terus Mariah Carey, sama Bon Jovi aku suka. Michael Anturox juga. Oh, banyak banget ya. Yeah. Dan aku juga pernah lihat loh, Kak Soraya ini pernah nonton konsernya Charlie Puth ya, sama Gun Iya, aku N' sering Roses. nonton konser juga. Makanya sekarang pas udah nggak ada konser, Aduh, sedih banget. Makanya hari ini ke live musik kan, ya udah live musik. Tapi kan malam ya live musiknya. Kalau konser kan, maksudnya ada sore sampai malam gitu. Ya aku pernah nonton Charlie Puth, terus Gun N' Roses, terus siapa lagi ya? Michael Anturox aku pernah juga. Siapa lagi ya? The Moffat gitu-gitu deh, tau gak sih The Moffat sama Blue aku pernah nonton. Oke. Itu nontonnya emang bareng-bareng gitu, rame-rame sama tonton kayak yang ya udah happy have fun di sana, atau sendiri yang emang niatan sendiri datang gitu? Michael Anturox sendiri, karena anak-anak seumuran aku nonton Michael Anturox yuk. Siapa tuh? Nggak tahu. Iya. Gitu. Ih, kerajar lo kira lo nggak tahu Michael Anturox itu? Ya, aku nggak bisa nyalain ya, karena kan itu selera kan. Bener. Jadi aduh nggak ada yang mau lagi, udah amat ini I'm unstoppable gitu, aku sendiri aja. Aku nonton, aku ngambil yang paling depan kan. Kalau Michael Anturox tuh yang VIP-nya duduk ya, maksudnya yang paling depan itu duduk gitu. Ya udah aku pilih yang paling depan, pokoknya aku pengen nonton sama dia. Terus aku dapat foto bareng juga. Karena aku tuh ngambil yang VIP kan aku ngefans banget. Kalau nonton Charlie Puth kan emang vibe-nya tuh pasti kan kita joget berdiri gitu kan. Aku pasti ngambil paling depan dan dia berdiri gitu. Soalnya di VIP di belakang di atas. Jadi aku pilihnya tetap yang depan karena biar vibe konsernya tuh berasa banget. Iya benar. Iya kan kalau konser lebih memilih berdiri tuh bisa kerasa banget gitu lah, happy-nya apalagi sama temen-temen gitu. Biasanya sing along banget, sing along gitu. Tergantung ininya sih, tergantung penyanyinya dan lagunya gimana. Kalau misalnya kayak Mariah Carey kan duduk lah, Celine Dion duduk kan, pasti kita pilih duduk karena kan pasti kita nyanyinya kayak cantik gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara musik sendiri nih Kak Soraya, bagi Kak Soraya yang support system banget nih di musik ini siapa sih Kak? Siapa ya? Kalau aku sebenarnya aku nggak pernah ngandelin orang lain, jadi aku diri aku sendiri sih. Jadi aku harus trust sama diri aku sendiri, dan mau orang ngasih semangat gimana pun, mau orang mencemooh aku kayak suara tuh jelek, suara tuh biasa aja, atau bagus banget, gila, tetap aja menurut aku ya pokoknya aku dipuji, tidak terbang, dijatuhin juga nggak runtuh gitu. Jadi kayak aku pokoknya berdiri sama diri aku sendiri gitu ya. Aku kalau dipuji ya terima kasih, dihujat juga terima kasih, cuman itu nggak bikin aku kayak gimana. Pokoknya aku tetap stay di sini, dan support system aku tuh diri aku sendiri gitu. Oke, menarik. Tapi next ini bakal ada apa lagi nih? Mungkin project atau karya apa gitu? Boleh nggak sih dibocorin di sini? Boleh. Ada apa nih? Ada salah satu akan ada web series yang tayang di N. Oh iya. Adalah di itu bergenre komedi bersama Bang Raditya Dika. Gitu. Dan aku sekarang lagi proses reading sih, belum proses syuting, dan readingnya aja udah ngakak banget, dan semoga kita bisa bikin ngakak satu Indonesia, bahkan sampai luar ya nonton N itu. Gitu. Sama lagi ya paling mungkin next single di tahun ini juga, mungkin akhir tahun atau tapi aku sih ini udah mulai nulis lagu lagi kan. Aku yang kemarin bukan ciptaan aku. Nah sekarang itu alhamdulillah aku bisa nulis dan langsung dapat nada, tapi lagunya lebih sedih gitu, bukan R&B. Tapi nggak tahu deh bisa diulik lagi, bisa jadi R&B nggak, tapi ini sedih banget sih gitu lagunya, lagu mellow. Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu kayaknya lebih ke MV-nya ya kan, kita tunggu MV-nya. Dong, yang waktu dekat ini MV-nya. Oke, mantap deh. Intinya, banyak banget ya kalau kita bicara sama karyanya Kak Soraya dan hobinya. BTW juga hobi masak juga kan ya Kak ya?
masak sebenarnya bukan hobi. Awalnya itu aku nggak bisa masak banget, tau nggak? Seriusan? Mami aku tuh bisa masak tuh pas aku udah gede itu. Pas aku kecil selalu yang masak membantu kan. Nah aku jadi sekarang pun kalau mami aku masak, aku nggak pernah mau ke dapur karena males banget kan, kayak ngapain sih ke dapur, kan juga tiap hari kerja udah cukup, ngapain ke dapur gitu kan. Nah terus akhirnya ke waktu itu pas mantan aku itu mamanya nanya, aku bisa nggak, kamu bisa masak nggak? Aku bilang nggak bisa. Aku bangga aja bilang nggak bisa kan. Jangan gitu, nanti anak mama makan apa? Kan dalam hati aku kan bisa Gojek, bisa GoFood, bisa ada pembantu yang masakin itu kan. Baiklah, bisa. Aku nggak bisa digituin kan. Aku langsung kayak oke, dalam hati aku langsung aku lihat YouTube resep. Aku tanya makanan kesukaan kamu apa? Aku bikinin kesukaan dia semua. Kayak misalnya sop buntut, iga penyet, apa soto Betawi, apa cordon bleu, chicken cordon bleu dan lain-lain. Pokoknya aku coba, aku trial error. Aku suruh cobain orang rumah dulu kan, ternyata enak, ya udah baru aku kasih ke dia. Nih, akhirnya dia suka masakan aku, terus aku bilang ternyata aku bisa masak, cuman selama itu males aja dan gak mau coba. Gitu, jadi sebenarnya gak hobi sih. Jadi coba-coba ya. Dan enak. Iya, approval-nya ke keluarga gitu ya sebelum ke doi gitu. Ya tapi nanti mungkin kayaknya aku akan coba deh kan resep yang ada di highlight-nya itu karena banyak banget. Boleh ya? Suka apa? Sop buntut. Enak banget. Boleh. Aku kayaknya suka yang ini deh everything yang berbau sama ayam-ayam gitu deh. Kayaknya ada deh, aku sekilas pernah lihat. Chicken creamy sauce. Aku boleh. Mau masak itu. Gitu. Iya. Oke. Mantap. Nah, itulah listener, tadi kita bicara sama Kak Soraya ya. Banyak banget yang bisa di-highlight dan BTW untuk musiknya sendiri untuk I Miss You ini bisa didengarin di mana nih? Bisa di semua platform digital favorit kalian, bisa di Spotify, Joox, Apple Music, Reso, YouTube Music, pokoknya semuanya deh bisa di platform saya. Mantap. Boleh nggak sih kalau misalnya buat penutupan nih ya, nyanyi dikit aja, kayak skill aja gitu. Oke. Silakan, please welcome Kak Soraya. I really miss you, baby. Wanna be with you, baby. I wanna hold you in my arms. And I really, really miss you, baby. Kalau mau lanjutannya nanti langsung aja didengarin di platform lain gitu ya. Oke. Kak Soraya, terima kasih banyak ya Kak sharingnya kali ini. Sehat terus juga. Next kalau ada kesempatan ya buat ngobrol dan mungkin nanti bisa ketemu, boleh yang nyicipin smoothie ubinya. Boleh, enak banget. Itu mah gampang. Gitu ya. Ada kan ya contekannya di Instagram? Ada dong, ada. Oke deh. Pokoknya ubinya habis direbus, kamu masukin freezer dulu ya. Siap. Oke, di highlight ya. Oke deh, stay safe dan bahagia terus Kak Soraya. Amin, kamu juga ya, stay safe. Sip. Thank you juga buat listener ya yang udah dengerin di obrolan di episode kali ini bersama dengan Kak Soraya Rosyid. Dan tunggu juga di episode lainnya bersama dengan orang-orang keren tentunya. Dan stay safe juga untuk listener. Makasih listener, bye-bye.